Selamat pagi anak didik kami. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita, yaitu dari pembelajaran yang ketiga. Silakan dibuka bukunya di halaman 24. Oke, di halaman 24 di situ ada sebuah teks cerita atau teks informasi, sebuah informasi yaitu tentang peternak muda dari Malang. Oke. Peternak muda dari Malang ini bernama Sitriono. Dia merintis usahanya itu sejak 2006. Sejak dia lulus dari Universitas 11 Maret, ya. Jadi Sitriono ini merintis usahanya itu yaitu usaha peternakan bebek potong. Oke. Seiring berjalannya waktu, Sitriono mengembangkan peternakan bebek potongnya, yaitu menjadi melihat membangun sebuah peternakan sendiri, ya. Dari mana ia dapat dananya? Ia dapat dananya itu dari mengumpulkan dana dari teman-teman semasa kuliahnya. Setelah itu Triono berhasil memiliki sebuah lahan. Lahannya itu digunakan untuk membangun beberapa kandang untuk beternak sapi, ya, untuk beternak sapi dan juga ayam. Setelah setahun, ia mengembangkan usahanya menjadi peternakan dan pemotongan ayam. Jadi, Sitriono tidak hanya membuka usaha peternakan bebek potong saja, tetapi dia sudah mulai beternak ayam, bebek, dan juga sapi. Kemudian membuat pemotongannya. Apakah mimpinya Sitriono? Mimpinya itu dia ingin dapat memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta, yang dimana sampai saat ini masih diimpor dari luar negeri atau dikirim dari luar negeri. Oke, kita dilihat di situ ada 4 pertanyaan. Yang pertama, siapakah Triono? Siapa tadi Triono? Ya, dia peternak muda dari Malang, ya, pengusaha muda. Kemudian yang kedua, apa saja yang telah dilakukannya untuk menjadi pengusaha? Apa tadi yang sudah dilakukannya? Yang dilakukannya itu dia merintis usaha peternakan bebek potong. Kemudian dia mengumpulkan dana dari teman-temannya dan membuka lahan untuk membangun beberapa kandang. Kemudian ia beternak ayam dan sapi, kemudian membuka pemotongannya. Oke, itu yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, kendala apa sajakah yang dihadapinya? Apa tadi yang dihadapi si Triono? Yaitu masalah dana, ya. Kemudian keempat, apakah mimpinya? Mimpinya si Triono itu bisa memenuhi pasokan daging di Jakarta. Oke, itulah tadi tentang si Triono. Kita baca di bawahnya. Beternak merupakan kegiatan mengembangbiakkan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hasil hewan ternak yang dapat dimanfaatkan berupa telur, daging, susu, dan kulitnya. Pemanfaatan tersebut tergantung jenis ternaknya. Adakah kegiatan beternak di sekitar tempat tinggalmu? Oke, coba lihat di sekitar tempat tinggalmu. Apakah ada yang beternak ayam, atau melihara hewan sapi, kambing, bebek, itu? Adakah? Kalau kita lihat di sekitar kita, masih banyak yang memiliki usaha atau yang memelihara binatang ternak. Itu bisa digunakan untuk apa? Untuk mengambil telurnya, mengambil dagingnya, untuk mengambil kulitnya, ya, atau untuk mengambil susunya. Kalau telurnya itu kita dapat dari mana? Contohnya ayam, bebek, ya kan? Kemudian kalau kita dagingnya, semua kita bisa makan hewan ternak itu, contohnya daging ayam, daging sapi, daging kambing, ya kan? Kemudian kalau dari susunya kita ambil dari mana? Dari
lembu contohnya ya. Kulitnya itu kulit lembu, kulit sapi itu bisa kita gunakan juga. Jadi hewan ternak itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oke, kita lanjut. Inilah contohnya. Kita lihat di gambar pertama, itu ada ayam yang bisa dimanfaatkan itu apa? Telur dan dagingnya. Kemudian yang kedua itu ada sapi. Sapinya itu bisa kita ambil susunya. Kemudian yang ketiga, di situ ada bebek. Bebek itu kita ambil telurnya juga dan juga dagingnya. Kemudian yang keempat itu kambing. Bisa kita gunakan dagingnya. Oke. Kemudian kita lanjut di halaman 27. Selain beternak, kegiatan pertanian merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki lingkungan alam yang mendukung tumbuhnya aneka jenis tanaman pertanian. Kondisi tersebut menghasilkan produk pertanian dengan kualitas baik. Oke, di Indonesia atau di daerah kita ini saja, di daerah Kota Pematang Siantar, itu tidak hanya memelihara hewan ternak. Ada juga kita lihat itu bertani ya. Apakah yang ditanam ada dapat berupa buah atau sayur-sayuran ya. Contohnya ini mangga, apel. Mungkin apel masih jarang ya kita temukan di daerah kita karena daerah kita masih daerah tropis. Kecuali di daerah kering baru dia apel bisa tumbuh. Kemudian ada brokoli, wortel, kembang kol. Selain di daerah kita, daerah mana yang sering menghasilkan tanaman atau yang kegiatan pertanian? Kita lihat di daerah Brastagi ya. Pernah nggak ke Brastagi? Oke, kalau pernah, pasti di situ banyak jeruk, tumbuh-tumbuhan untuk sayur, buah-buahan juga banyak ya. Oke, jadi inilah contoh dari kegiatan atau hasil pertanian dari lingkungan kita. Kemudian kita lanjut, nanti sekalian ibu kasih soalnya ya. Oke, tadi pertanian dan juga peternakan itu memiliki keberagaman. Keberagaman apa? Keberagaman sumber daya alam yang digunakan, keberagaman sumber daya alam, lingkungan, pekerjaan, dan juga cita-cita. Ya, tadi itu ada yang beternak, ada yang bertani, ya. Jadi itu memiliki keberagaman. Arti keberagaman itu bermacam-macam, ya. Itu menggunakan sumber daya alam yang bermacam-macam, lingkungan yang bermacam-macam, pekerjaan yang berbeda, dan cita-cita yang berbeda. Ibu mau nanya, cita-cita kamu jadi apa? Pasti jadi orang yang berguna, iya kan? Berguna untuk diri sendiri, keluarga maupun masyarakat, ya. Oke, dari cita-cita itu, ya, dari keberagaman itu memiliki makna atau memiliki arti hidup itu semakin berwarna dari keberagaman itu. Kalau sama semua kan itu jadinya monoton. Kalau kita berbeda-beda, hidup kita jadi berwarna, ya kan? Berwarna. Kemudian bagaimana sikap kita dalam menghadapi keberagaman itu? Ya, sikap kita itu ya harus apa? Harus peduli dengan yang berbeda, agama, suku, budaya, atau saling menghargai keberagaman, atau apalagi tidak membeda-bedakan. Itulah sikap yang harus ditumbuhkan dalam diri kita. Kita harus bisa menjaga keberagaman menjadi satu hidup yang berwarna, ya. Dari keberagaman itu kita bisa mendapatkan atau membuat suatu puisi. Kita lihat di halaman 31 dengan judul Hidupku Penuh Warna. Oke, sesuai dengan ciri-ciri yang ibu sebutkan semalam, kita lihat di puisi itu ada berapa bait, nak? Ada 1, 2, 3, 4. Itu ada 4 bait, ya, 4 bait. Satu bait kemarin ibu bilang berapa baris? Ya,
Satu bait itu ada 4 baris. Kita hitung dari bukit-bukit sampai walaupun berbeda itu 1 bait. Ada 4 baris ya. Kemudian bait kedua, keduanya indah sampai keduanya tak terpisah. Itu 1 bait ya, ada 4 baris juga. Kemudian aku, kamu dan kalian sampai, tapi kita akan bersama meraihnya, itu juga 1 bait ya, ada 4 baris. Kemudian hidupku penuh warna sampai, yang membuat kita bersyukur pada Ilahi, itu juga 1 bait, ada 4 baris. Jadi dari puisi ini kita dapat melihat itu ada 4 baris 1 baitnya, dan itu di puisi itu terdapat 4 bait. Oke, coba nanti dibaca-baca itu puisinya. Nanti ibu akan kirimkan tugasnya. Bagi yang belum mengerti atau kurang memahami materi yang ibu sampaikan, silahkan bertanya sama ibu. Tolong tugasnya dikirim ke WA ibu, jangan dibuat di grup ya nak ya. Oke, selamat mengerjakan dan tetap semangat. Salam sehat.